Jadi bukan kita coret ya. Tembak kamu ya. Kamu tak tembak ya. Tembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dapat berjumpa di channel YouTube Musa Minarda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Musa Minarda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberinya kita petunjuk ke jalan yang benar. Akhir-akhir ini percaturan demi percaturan, baik sosial, politik maupun ekonomi di negeri kita, kadang membuat kita tersenyum, kadang membuat kita ketawa ngakak, dan kadang malah membuat kita menangis terisak-isak. Kenapa demikian? Sahabat BN, berbagai peristiwa yang terjadi di negeri ini terasa kita bagaikan tidak terlepas dari berbagai karut marut persoalan-persoalan yang seyogyanya itu tidak perlu terjadi. Tetapi ternyata terjadi. Contohnya sahabat BN, marah-marahnya Menteri Sosial kepada pegawai rendahan di Gorontalo. Mungkin belum seharusnya terjadi. Karena kemarahan Menteri Sosial Risma itu kita lihat mohon maaf kalau dikatakan di luar kewajaran, karena seorang menteri menonjok-nonjok kepada pegawai rendahan, pegawai kecil. Memang dia bersalah, perlu ditegur. Tetapi teguran kepada pegawai rendahan di depan publik, di depan orang ramai oleh seorang menteri. Jadi bukan kita coret ya. Tembak kamu ya. Kamu tak tembak ya. Tembak. Kata-kata itu yang sering kamu jadi fitnah. Itu sering menang, tahu enggak? Berdiri mengejar ke depan seperti itu. Mungkin lebih wajar kalau itu dilakukan seorang menteri seperti Menteri Sosial kepada Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Tidak pantas atau kurang pantas seorang ibu, seorang menteri yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang mau tembak segala macam dan mendatangi salah satu staf pendamping PKH di tempat duduknya dan memarah-marahi. Ini kan kesian ditonton oleh orang banyak, kira kemana-mana. Keluarganya juga tersinggung mungkin, anak-anaknya jadi malu, bapak saya gini-gini. Atau setidaknya kepada pejabat yang paling tinggi di provinsi itu yang hadir dalam kesempatan rapat itu.
Sebab pegawai rendahan itu tidak akan mungkin bekerja lepas dari tanggung jawab pejabat yang paling tinggi di provinsi tersebut. Dan yang paling bertanggung jawab di saat pertemuan itu di provinsi tersebut tentu pejabat yang paling tinggi yang mendampingi Menteri Sosial tersebut. Bayangkan bagaimana anak istrinya dengan tetangga-tetangganya di rumah ketika mengetahui suaminya, anaknya demikian. Tentu yang akan mereka lakukan hanya tangisan. Mungkin mereka berpelukan sampai di rumah. Papa kok begitu, papa tadi, papa. Papa dipermalukan di tempat orang ramai. Mentang-mentang kita orang rendah, papa. Kok ini yang terjadi kepada kita, papa? Kalaulah saya punya uang, kalaulah saya nanti jadi orang sukses, papa tidak boleh kerja lagi di sana, papa. Biarlah saya, papa, yang membanggakan papa. Biarlah kami anak-anak papa menghormati papa, yang menghargai papa. Bagaimanapun papa diremehkan orang, namun kami tetap menghargai papa sebagai papa kami, sebagai pahlawan kami yang telah membesarkan kami dengan tetesan air mata, dengan segala duka, nestapa. Mungkin itu yang akan terjadi di rumah mereka setelah papa ini pulang ke rumahnya. Mereka tidak berdaya untuk melakukan apa-apa selain dari menangis. Itu satu persoalan. Demikian pula dengan persoalan yang terjadi dalam kasus tambang emas Blok Wabu, Intan Jaya, Papua, yang membuat Direktur Kalpataru, aktivis HAM, pejuang kemanusiaan, dan rakyat sipil Hari Ashar, dan koordinator Kontras yang juga aktivis pejuang kemanusiaan Fathia Maulidianti dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang kasusnya sekarang telah sampai ke Polda Metro Jaya, di mana Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan di samping melakukan tuntutan secara pidana dengan tuntutan pencemaran nama baik, juga menuntut Hari Ashar dan Fathia secara perdata dengan tuntutan 100 miliar rupiah. Kalau kita pikir-pikir, ini juga tidak seharusnya terjadi dalam kondisi negeri kita seperti sekarang ini. Mungkin bisa ini dibicarakan secara baik-baik. Tetapi ini terjadi. Sementara sekarang ini rakyat sedang susah. Rakyat sedang dihimpit oleh kehancuran ekonomi dengan bergulirnya kasus ini karena hukum. Apapun alasannya, pikiran rakyat turut tersedot ke arah sana. Turut terpengaruh oleh kasus ini.
setidaknya rakyat Papua. Demikian juga dengan persoalan tentang ICW dengan Muldoko yang juga telah sampai karena hukum. Yang alangkah baiknya kalau persoalan ini bisa diselesaikan secara mediasi. Mengingat negara kita sekarang yang seperti ini. Banyak-banyak lagi persoalan-persoalan yang mungkin menurut rakyat kecil seperti kita-kita ini tidak perlu ini menggelembung, membeludak ke publik. Satu lagi kalau kita artikan juga persoalan Partai Demokrat yang walaupun ini terjadi pada satu partai, tetapi di Partai Demokrat itu banyak rakyat yang terlibat di sana. Dan kalau Partai Demokrat ini begini terus, ini menuntut ke pengadilan, ini menuntut secara hukum, ini menuntut secara juga ini akan menyita perhatian rakyat. Dan seharusnya rakyat memperhatikan periuknya yang tidak berisi, dapurnya yang tidak berasap, tapi tersita oleh ini. Ditambah lagi dengan persoalan patung berkaitan dengan pemberantasan gerakan 30 September atau G30 PKI di Museum Markas Kostrad yang tidak ada lagi sekarang ini, yang dibongkar. Harusnya dalam kondisi seperti ini itu tidak terjadi seharusnya. Sebab kalau ini dilakukan jelas akan menimbulkan persoalan, akan membuat tersita perhatian rakyat ke sana. Sebab ini berkaitan dengan kasus yang benar-benar menyayat hati rakyat oleh kekejaman PKI pada tahun 1965. Kita tidak bicara tentang pribadi Soeharto. Kita tidak bicara tentang pribadi Anasution. Kita tidak bicara tentang pribadi Sarwo Edi. Tetapi ini adalah persoalan gerakan G30 PKI. Kalau tiba-tiba patung ini dibongkar, perhatian orang akan tertuju kepada kekejaman PKI di negeri ini. Nah, sahabat BN, sebagai rakyat kecil, tentu kita berharap ke depan ini. Mohon kita tolong hindari hal-hal yang membuat pikiran rakyat tersita melihat itu. Tolong hindari hal-hal yang membuat rakyat terpecah pikirannya, memikirkan dapurnya yang tidak berasap, memikirkan periuknya yang tidak berisi, memikirkan uang yang tidak ada baginya untuk membeli beras, apalagi untuk membayar uang kuliah anaknya. Semoga ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu